wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kok nggak ada jawabannya? Selamat malam. Woi, orang panggung kalau nggak teriak bukan orang panggung. Allahu Akbar. Malam semua. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih untuk para sponsor. Terima kasih semua sudah hadir. Kayaknya kita perlu bikin ini beberapa kali dalam 1 tahun, paling nggak minimal 2 kali. Karena saya agak sedih juga kalau kita ketemu pasti dalam keadaan yang nggak enak gitu ya. Kalau nggak sakit, ya meninggal, ya begitulah. Jadi kayaknya kita sekali-sekali minimal setahun 2 kali bikin pertemuan saling Tukar job. Tukar job. Iya. Cocok. Sama kalau boleh saya usul untuk para pekerja produksi semuanya, mengingat usia kita pasti semua beranjak menuju tua ya. Nggak ada salahnya kita bikin seperti yang dibikin oleh komunitas biduan, yaitu BPJS Pekerja Seni atau BPJS Pekerja Produksi. Karena kejadiannya, setiap ada kejadian yang sakit atau musibah, selalu kita harus berteriak-teriak atau minta tolong ke teman-teman yang lainnya. Padahal kalau ada komunitas seperti itu akan sangat baik sekali. Siapa yang nggak setuju? Setuju semua kan? Setuju. Kok diem? Ini demi kebaikan kita semua. Walaupun sudah ada BPJS, tapi nggak ada salahnya ada BPJS Pekerja Seni. Kebetulan Mas Ben dan saya mengurus Koperasi Pekerja Seni seluruh Indonesia. Di situ teman-teman kalau mau bergabung silakan. Kita memberikan ada koperasi simpan pinjamnya. Ada beberapa teman yang sudah berhubungan dengan kami. Misalnya betulin studio, waktu itu ada yang kami berikan. Pokoknya mau apa aja nih silakan. Ya, ada Koperasi Pekerja Seni seluruh Indonesia. Kantornya di jalan dekat Tanah Kusir situ. Yang ketiga, usulan dari beberapa teman-teman produksi, apakah mungkin kita terutama para seniman yang sudah zaman old ya, bukan yang milenial, itu diberi kesempatan untuk manggung lagi. Kita hidupkan kembali, misalnya Mas Atuk, apa Mas Atuk usulannya? Lupa aku. Pokoknya judulnya Tembang Kenangan. Selain mungkin di TVRI, mungkin nggak ada salahnya kita bikin tembang kenangan yang sekarang sudah mulai dilakukan oleh Pak Tamim di Keranggan ya. Mereka setiap minggu selalu mengundang artis-artis lawas. Jadi nggak ada salahnya kita setiap 3 bulan sekali mengadakan kerja produksi, atau yang sangat dirasakan adalah memberikan pengalaman kita kepada yang muda-muda. Karena kalau lihat sekarang yang muda-muda kebanyakan pengalamannya masih kurang. Nggak ada salahnya kita ngasih masukan ya. Untuk Mas generasi penerus seperti tadi Mas Teguh, Mas Ping, yang muda-muda, jangan lupa kalau ada apa-apa boleh bertanya. Ada sesepuh kita Mas Endol di sini. Terima kasih Mas Endol sudah memberi inspirasi untuk kita semua bisa berkumpul di sini. Terima kasih untuk Studio 41, Pak Edi, Mbak Ingrid, Mas Dewo yang sudah melaksanakan dan sampai terjadinya acara ini. Mudah-mudahan kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tiganda. Kalau orang produksi bikin acara itu nyantai banget. Orang lagi nari mikrofonnya nggak digiring. Coba kalau kita yang ngisi dimarah-marahin sama dia tuh. Itu orang produksi tuh. Acara segede-gedenya nggak ada stage manajernya, gila Pep. Stage manager pada ngobrol di sana tuh. Ya dia pengen ngerasain jadi tamu tuh Pep. Itu lagi bicarain minggu depan tuh Togel akan keluar. Tepuk tangan untuk Insan Produksi Indonesia. Jujur saya berbahagia diundang Mas Endol ke sini. Saya kenal Mas Endol tahun 99, waktu itu Bagito diundang ke Australia di manggung. Dan ketemu dengan orang Indonesia namanya Mas Endol.
dan kita terus berkenalan. Dan saya teruskan tadi juga ketemu Mas Ance, wartawan senior di majalah Gadis, dan Pak Gito 8 kali menjadi pembawa acara di Gadis Sampul waktu itu. Dan jujur sekali lagi saya ingin menyampaikan penghargaan atas profesionalitas dari teman-teman yang ada di ruangan ini, karena saya alami betul betapa ketika entah itu dengan guru zaman jak-jak, kebetulan Pak Gito yang melawat, kemudian juga lomba cipta lagu Prambors, ya, lalu dengan WOW perjalanan Pak SRM dengan Asman Osman ke Bandung, Surabaya, kebetulan kami juga yang mengisinya. Dan satu hal, bahwa walaupun kami ada di atas panggung atau di depan, tapi kami ngumpulnya di belakang panggung, karena tidak mungkin sebelum panggung kita di depan kecuali tamu. Nah, kita sebelum panggung pasti backstage, ngobrol sama itu orang-orang sound, orang-orang lighting, ya. Kasihan gitu ya, dari pagi pasang panggung, pasang sound, orang mau manggung tuh masih kelihatan tidur, diinjak teman-teman banget lo kerja lo, dan pulang paling terakhir dan sebagainya. Tapi saya kira tidak ada hingar-bingar di Indonesia tanpa saudara-saudara yang ada di ruangan ini pada malam ini. Dan insya Allah ini orang-orang berjasa menyenangkan bangsa Indonesia dalam berbagai event, dalam berbagai panggung. Dan orang-orang seperti ini harus menularkan kepada generasi yang berikutnya agar menjadi orang-orang profesional. Mau panggung orang asing ke, mau panggung orang lokal, yang jelas orang-orang ini adalah orang yang terpilih. Dan saya mengalami benar, Pep, kita zaman dulu kan, betul-betul mikrofon gini, nomor 1 ini ya, nomor 2 ini jangan ketukar loh, yuk gue kasih. Jadi ternyata tone-nya suara mini dengan didim itu disalin mixernya juga berbeda. Wah, bukan main dasar gitu. Jadi kita cuma berdiri samping panggung, mikrofonnya dianterin. Wah, udah kayak harus sama ya mikrofon itu. Jadi dalam hal ini saya kira pertemuan ini menjadi penting bagi kita. Pertama, menjalin silaturahmi. Kedua, mendapatkan suasana yang nostalgia dan romantisme masa lalu. Dan sekarang walaupun kalau dulu zaman dulu, lu ada job di mana? Ada gimana? Situ gimana? Tidak sekarang. Gula darah lu berapa? Kolesterol lu berapa? Asam urat lu berapa? Lu udah dengar teman kita udah nggak ada lo. Yang bener. IPEP. Begitu saya lihat undangannya ada pembawa acara IPEP M97. Wah ini angkatan Ebek dan Rusman. Gue mesti datang. Ada Harry dari London. Ini boleh. Jadi pada malam ini adalah saya berbahagia. Jujur nih Pep, gue ini dari dapil, dari Pandeglang ke sini hanya gara-gara karena undangan ini maka gue tinggalkan hitungan suara. Masya Allah. Besok menang jadi anggota DPR, jangankan, kalau enggak gue akan balik ke panggung dengan senok manajernya. Jadi untuk saudara-saudara tolong jual, Pak Gito akan kembali ke panggung hiburan Indonesia. Bang Mi, sorry, resletingnya kebuka kayaknya. Apa? Resletingnya. Yang belakang belakang. Heri urusan resleting dulu. Udah dulu gorok aja. Jadi kita di seniman, kata Mas Seno, Mas Bing orang segan apa? Kalau gue dari dulu aku jangan menjadi ini, makanya emang serem begini. Tapi baik, jangan khawatir. Saya hanya ingin bagaimana Pak Gito masih hidup dan lengkap sekarang. Ini Bidin orang masih ada. Dan kita butuh memberikan sesuatu di sisa hidup ini. Kami adalah penghibur, akan tetap menghibur selama sampai kami mati nanti. Mudah-mudahan teman-teman kita akan kembali ke di panggung-panggung yang akan datang. Kalau televisi sulit, saya kira OKR masih kita laku, masih jalan. Apalagi sekarang ada digital, nggak usah takut. Sesungguhnya Indonesia bukan hanya menyukai barang baru, yang lama pun insya Allah masih bisa menghibur. Terima kasih. Bravo Produksi Indonesia, IPC Indonesia. Hidup IPC Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di mana? Kenalkan saya Doni. Saya dulu waktu muda, waktu saya habis di Rama Agung Musik Pak Budi. Kami adalah sebagian dari orang-orang produksi karena kita bidangnya di sound system. Banyak sekali saya belajar waktu di Ram, Pak Rudi, bahkan nama artis saya dulu Doni Ram. Saya belajar bagaimana numpuk speaker sampai 6 meter ke atas, bagaimana saya harus narik kabel setiap box speaker,
Pak jangan nangis Pak. Nggak nangis. Oh, enggak ya? Nggak nangis, senyum kan? Kelihatan ya. Oke, di situ saya kenal banyak teman. Ada Mas Do, ada Mas Oni almarhum, ada Mas Fauzi, Mas Pang Hendra kemana ya? Mas Hendra, semua banyak. Ada Mas Boni. Sebelum ada Sumberia, kami semua ada di RAM. Begitu juga dengan Mas Alex Kumar almarhum. Kemana-mana kami selalu bersama. Kemudian ada rental baru namanya Sumberia, Mas Andri. Terus ada rental berikutnya GPA kalau nggak salah, Mas Boni ke sana. Ada Mas Ganes Hitam, ada almarhum adiknya Mas Ganes, siapa namanya? Rudi. Siapa? Ya. Sekali lagi saya terima kasih. Banyak belajar di situ saya sampai 1994 saya ada di Rama Agung Musik. 1995 saya mendirikan di SS hingga hari ini 24 tahun. Lumayan panjang. Untuk hari ini saya sengaja nggak nyemir rambut biar kelihatan tua karena teman-teman saya udah tua semua. Padahal ketika itu saya paling muda. Kita pernah juga sama Mas Dol ke Singapura untuk di Purple. Tadi Mas Dol cerita juga, pertama kita tidur di Mandarin Hotel, lama-lama pindah, lama-lama terakhir di airport. Tapi Pak Rudi dengan baik hati memulangkan saya lebih dulu karena banyak kerjaan. Begitu acara di Jakarta ada Kantata Takwa, ada Iwan Fals di Makassar. Ketika Iwan Fals di Makassar, Pak Sofyan Ali sempat marah-marah sama Pak Rudi karena saya ada kontrak di Sahid Jaya Hotel di lobby bar, saya harus main band. Saya tinggal sound system digantiin almarhum Mas Rahim ya. Rahim kalau nggak salah namanya. Ya, ini Ismail. Kenangan itu semua untuk saya sangat bermanfaat. Saya benar-benar dari nol, belajar dari bawah. Bagaimana orang-orang bule itu nungguin saya pasang kabel. Level 42 kita pasang speaker turbo sound. Banyak sekali yang akhirnya mereka show speaker itu harus dibakar karena itu palsu. Tapi luar biasa, tahun 86 sampai kira-kira tahun 90 terjadi turboisme. Seluruh Indonesia pakai speaker sound system namanya turbo sound, warnanya biru. Ini pengalaman yang luar biasa. Hingga hari ini saya nggak akan lupa siapa teman saya. Dengan rendah hati saya menyampaikan ucapan terima kasih Mbak Atiganda, Mbak Endang, semua yang saya bisa ingat. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut sampai kapanpun. Hari ini saya membawa audiensi untuk menghibur Anda sekalian. Terima kasih. Untuk berikutnya dengan senang hati saya panggil Mas Yanantono, Mas Toto Tewel. Ikut aja Mas, banyak gitar di sini. Belum masih ada acara lagi. Oh ada lagi. Sebentar lagi. Ini banyak banget yang mesti dibagi-bagi. Oke. Mas Doni. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yan, bentar Mas Yan. Mas Yan, sebentar Mas Yan, ada acara lain dulu. Ini bagi-bagi. Intinya sebagai jurnalis saya yang banyak mengikuti, artinya udah mengikuti perjalanan orang-orang produksi itu lumayan panjang. Jadi saya ketika bertemu Mas Dol mengusulkan bagaimana kalau orang-orang produksi yang udah ngumpul, yang ilmunya, saya bilang golongannya udah mumpuni lah, yang orang-orang produksi yang ilmunya, pengalamannya sudah cukup panjang. Saya berharap komunitas ini bisa dibuatkan semacam database. Saya bicara begitu ke Mas Dol, dia bilang itu bagus. Sebenarnya kita
sampai sekarang ini belum punya database yang detail IO dari Aceh sampai Sorong, apa sampai Merauke. Terus dalam database itu juga perlu kita taruh misalnya di tiap-tiap kota barang apa aja yang tersedia di masing-masing IO, vendor atau penyelenggara pertunjukan hiburan di tiap daerah. Ini bisa kita kumpulkan database ini dan bisa kita kumpulkan dalam satu buku, mungkin buku cetak, mungkin buku digital, mungkin dalam bentuk lain. Karena selama ini perjalanan saya yang terakhir saya ketemu dengan Bupati Halmahera, misalnya di sana ada event internasional. Bupatinya bilang ke saya kesulitan nyari IO untuk menyelenggarakan lomba mancing internasional yang pesertanya 26 negara. Itu acara biayanya besar, tapi dia nggak ketemu IO seperti yang dia mau. Nah, acara besar itu ke Jakarta aja nggak kedengeran. Makanya dia kecewa, terus dia ngomong ke saya, bisa nggak bantuin saya ngatasin persoalan karena saya sedang menjual tanda kutip wilayah Halmahera ke investor asing. Jadi saya perlu dikasih gagasan-gagasan untuk event. Itu juga yang disampaikan pemerintah Kabupaten Anambas di Riau paling ujung. Nah, dengan adanya reuni ini saya berharap orang-orang produksi Indonesia yang punya pengalaman jam terbang yang panjang bisa bersatu, database-nya kita kumpulkan, dan banyak hal yang bisa dikerjakan ke depannya kalau kita punya semacam asosiasi atau komunitas atau apapun namanya. Nah, ini juga pernah saya bicara dengan Mas Deryawan, juga dia bilang ini memang harus ada asosiasinya, ada perkumpulannya, karena di Badan Ekonomi Kreatif itu banyak hal yang dibutuhkan juga untuk dikerjakan. Nah, selain itu saya juga berharap melihat perkembangan orang-orang produksi setelah era ini, era komunitas ini. Saya melihat mereka perlu ditularkan ilmu tentang produksi pertunjukan musik, hiburan, dan segala macam. Nah, ilmu ini banyak orang di sini punya, saya bilang ilmu itu. Nah, generasi berikutnya butuh ilmu itu. Nah, siapa yang menjembatani supaya ilmu yang dimiliki oleh orang-orang senior ini bisa ditransfer ke penyelenggara hiburan yang lebih junior. Nah, gagasan-gagasan ini kayaknya ditampung oleh Mas Dol, bilang coba aja nanti diungkapin, kita matengin, database-nya kita susun, terus apa yang bisa kita sumbangkan ke generasi berikutnya, ke kampus lewat organisasi pemuda mungkin, nggak tahu saya. Tapi gagasan ini saya sebagai jurnalis yang mengikuti perkembangan produksi musik hiburan di Indonesia, saya menyiapkan diri untuk menyusun pertama sekali adalah database siapa IO di Aceh, barang yang tersedia apa aja di Aceh itu, di Medan apa, di Pekanbaru apa, di Palembang apa. Nah, database ini kita susun, nanti akan kita terbitkan dalam bentuk buku manual atau buku digital atau apapun bentuknya yang disepakati. Saya kira saya sendiri sangat berterima kasih karena sebagai jurnalis saya banyak dibantu oleh orang-orang hiburan, terutama yang senior, yang sekarang mungkin pergaulannya tidak, yang saya rasa tidak seakrab dengan orang-orang produksi sebelumnya. Jadi mungkin ilmu-ilmu yang berguna ditularkan ke generasi berikutnya, saya kira perlu sama-sama kita cari
programnya apa dalam bentuk seminar atau kursus atau apapun akan kita coba lakukan ke depannya setelah database-nya kita susun dengan baik. Saya kira dari saya itu saja sementara dulu. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir sebelum kita menikmati sajian dari jam session malam hari ini, kami mintakan dengan segala hormat abang kami, sesepuh kami yang membawa Indonesia Production Community ini akan menjadi lebih besar lagi. Untuk itu kami mintakan dengan segala keikhlasannya Mas Dol Gevari. Tepuk tangan untuk Mas Dol. Mas Ndol mau ke depan atau Ya, ke depan semua Mas. Ke depan, mohon maaf Mas. Ke depan Mas. Kalau Mas Dol duduk di belakang, gue berani dia ngebully dia, tapi gue dari depan panggung gak berani gue. Bisa dilempar gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita biasanya nyuruh orang ngomong, sekarang disuruh ngomong. Nggak tahu mau ngomong apa, tapi nomor satu, terima kasih banyak sama teman-teman semua yang hari ini mau kumpul. Terima kasih yang sudah membantu. Semua ini berkat bantuan dari teman-teman, panggung, lighting, sound band dan sebagainya dan sebagainya. Termasuk makanan. Sebenarnya acara ini kita mau bikin 2 tahun yang lalu, tapi selalu ngajani terus. Akhirnya ya kejadian juga ya. Kita bikin panitia kecil, ya udah kita main, kita bikin. Jadi di sini juga saya lihat banyak yang muka-muka baru, ada muka-muka lama, ada muka-muka baru. Muka-muka lama saya lihat dari sini ada baru, ini ada si Asep, ada si Ojek. Saya rasa nggak banyak yang bisa saya sampaikan di sini. Cuma rasa hormat dan terima kasih saya buat teman-teman produksi. Semoga produksi bisa maju. Ini terima kasih banyak kita datang ngomong. Mas Yan Antono, ada Yaya, ada Mas Heri Buheri. Ini sound engineer bagus nih. Terus ini ex Drive One Band. Mas Doni, terima kasih. Yaya Muktio, Yan Antono, terima kasih semuanya. Terima kasih. Iya, baiklah para hadirin, tepuk tangan yang meriah untuk Mas Dol Gevari. Mohon maaf, silakan bubur ayam sudah tersedia, masih ada bakso juga. Bubur ayam. Ini